Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya kita bisa kembali bersilaturahmi, baik walaupun secara online ya. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin yang diadakan oleh LTQ Abatasa, yaitu kajian Asmaul Husna. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas Asmaul Husna dengan tema Al-Malik ya. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita sehingga kita semakin mengenal lagi ya akan nama-nama Allah yang indah ya, mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi kepadanya ya. Dengan kita semakin mengenal Allah, insya Allah kita akan semakin cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Jadi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih menikmati ibadah kita. Kita akan menikmati sholat kita karena kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang kita sembah ya. Ketika kita melakukan sedekah ya, kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedekah kita pun insya Allah menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, bukan lagi karena keterpaksaan gitu ya. Ketika kita bersedekah mungkin melalui perbuatan kita ya, melalui tenaga kita, kita tidak lagi merasa terbebani gitu ya, karena kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi tidak merasa berat ketika kita beribadah ya, ketika kita melakukan perbuatan baik ya, kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita belajar ya, kita lebih ringan karena kita belajar berniat ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah kenal, sudah cinta kepada Allah ya. Jadi kita lebih ringan menjalankan ibadah apapun ya. Kemudian ketika kita menjalankan ibadah yang lain ya, apakah itu ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib ya, karena kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka segala ibadah yang kita lakukan dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas asma Allah yang berikutnya, yaitu Al-Malik ya. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha raja ya, itu dari arti dari Al-Malik ya. Dalam Quran surat Al-Imran yang artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Ali Imran ayat ke-26. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah yang memiliki kerajaan ya, dan Allah berikan kerajaan itu ya kepada siapapun yang dikehendakinya. Kemudian Allah juga yang mencabut ya kerajaan atau kekuasaan itu ya dari orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi ketika seseorang diberikan kerajaan atau kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai menjadikan dirinya itu sombong gitu ya. Justru jadikanlah kekuasaan itu ya sebagai amanah, di mana nanti kekuasaan tersebut akan dipertanggungjawabkan ya pada hari akhir nanti. Nah, jadi tetaplah rendah hati ya, walaupun diberikan kekuasaan atau amanah apapun ya, baik itu sebagai kepala rumah tangga ya,
itu pun sebuah amanah ya, kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kepala keluarga yang penuh kasih sayang kepada keluarganya ya. Kemudian ketika diberikan amanah mungkin sebagai ketua organisasi ya, jadikanlah ketua organisasi yang amanah ya, yang bisa membawa anggotanya kepada kebaikan. Atau diberikan amanah mungkin di masyarakat ya, baik itu sebagai ketua RT, mungkin ketua RW di lingkungannya ya, atau sebagai pejabat-pejabat yang diberikan amanah, maka jadilah jabatan tersebut ya menjadikan amanah tersebut ya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Jadilah pemimpin yang baik yang bisa memberikan teladan kepada umatnya atau kepada masyarakat ya. Nah, jadi amanah yang diberikan Allah ini ya akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi kebanyakan masyarakat kita ya, ketika diberikan kekuasaan, jabatan ya, kebanyakan lupa diri ya, menjadi sombong gitu ya, yang pada akhirnya kesombongan itu menjatuhkan dirinya sendiri ya. Harusnya ketika diberikan amanah ya justru menjadikan dirinya itu rendah hati ya, semakin takut kepada Allah ya, karena amanah yang diberikan Allah ya, kekuasaan yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini ya kepada siapapun itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya ya di hadapan Allah, apakah kita ini amanah atau tidak ya. Maka justru mohon pertolongan kepada Allah ya, agar kita bisa mengemban tugas atau mengemban amanah sebaik mungkin ya. Nah, di ayat ini dijelaskan ya bahwa yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu sifatnya sementara gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita ya, manusia saat ini ya justru berlomba-lomba ingin mendapatkan jabatan gitu ya, atau ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, bagi orang yang beriman ya, kekuasaan atau amanah atau jabatan itu sesuatu yang justru menjadi beban gitu ya, tanpa pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika seseorang itu mendapat amanah ya, harusnya mohon pertolongan dari Allah ya, mohon kekuatan agar bisa mengemban amanah sebaik mungkin gitu. Kemudian Allah bisa saja ya berkehendak ketika seseorang itu diberikan jabatan atau amanah ya, Allah bisa saja tiba-tiba mencabutnya ya. Jadi jangan merasa bangga gitu ya ketika Allah memberikan kekuasaan ya atau memberikan jabatan ya. Justru harus semakin takut kepada Allah gitu ya. Dalam ayat ini dijelaskan ya, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah berkuasa meninggikan derajat seseorang, dan juga Allah juga berkuasa menghinakan seseorang yang Allah kehendaki. Ya, di tangan Allah lah segala kebajikan gitu ya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ketika seseorang berada di puncak kesuksesan gitu ya, atau puncak kekuasaan, ya jangan merasa bangga atau sombong, karena bisa saja suatu saat jika Allah berkehendak ya Allah menjatuhkannya gitu ya. Namun ketika seseorang itu merasa ada di bawah gitu ya, jangan juga berputus asa dari rahmat Allah ya, karena Allah juga berkuasa memuliakan, meninggikan seseorang ya. Karena di tangan Allah lah segala kebaikan. Semuanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam kisah Nabi Yusuf ya, ketika Nabi Yusuf ya oleh saudara-saudaranya itu dimasukkan ya ke dalam sumur ya, perjalanan kisah Nabi Yusuf ya. Setelah itu Nabi Yusuf bersabar ya
Kemudian sampai suatu saat Nabi Yusuf pun ya pernah dalam kondisi dimasukkan ke dalam penjara gitu ya. Kemudian setelah itu Allah tinggikan derajatnya ya dari Nabi Yusuf ya. Bahkan Allah jadikan Nabi Yusuf itu seorang raja gitu ya. Jadi Allah itu maha kuasa ya meninggikan derajat siapapun yang dikehendakinya. Walaupun seluruh manusia ya tidak menyukai seseorang ya, tapi ketika Allah ingin menaikkan derajatnya, maka Allah maha kuasa menaikkan derajat seseorang. Ya. Tapi walaupun seluruh manusia menyukai seseorang itu, tapi kalau Allah menghendaki untuk menjatuhkan orang tersebut, ya maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya. Jadi yang maha kuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dari kisah Nabi Yusuf ya, walaupun tadi ya saudara-saudaranya tidak menyukainya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam sumur gitu ya. Kemudian sampai Nabi Yusuf juga pernah dimasukkan ke dalam penjara ya. Tapi ketika Allah berkehendak ya mengangkat derajat Nabi Yusuf ya, maka Nabi Yusuf pun akhirnya bisa menjadi raja. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ketika Allah berkehendak menaikkan derajat seseorang, ya maka mudah bagi Allah ya mengangkat derajat seseorang ya. Bahkan dalam kisah Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf pun sampai diangkat menjadi seorang raja. Nah, yang tadinya saudara-saudaranya mungkin ya tidak menyukainya ya, ketika Nabi Yusuf menjadi seorang raja, maka Nabi Yusuf pun memaafkan saudara-saudaranya ya. Dan itulah bentuk kasih sayang ya dari seorang mukmin ya, walaupun pernah dizolimi oleh mungkin saudara-saudaranya, tapi karena dalam Islam itu mengajarkan kita untuk memaafkan ya. Ketika Nabi Yusuf menjadi seorang raja ya, walaupun mungkin ya pada saat itu bisa saja Nabi Yusuf membalasnya gitu ya, tapi karena di dalam hati Nabi Yusuf ada keimanan ya, maka Nabi Yusuf pun akhirnya memaafkan saudara-saudaranya gitu ya. Dan itulah bukti bahwa ya walaupun sebanyak apapun manusia ya ingin menjatuhkan seseorang, tapi ketika Allah ingin mengangkat derajatnya, maka siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya ya. Kalau Allah ingin mengangkat derajatnya, maka tinggilah derajatnya. Tapi kalau Allah ingin menjatuhkan seseorang ya, walaupun semua orang menghalangi ya, tapi tetap saja Allah maha kuasa ya atas segala sesuatu. Contohnya dalam kisah Fir'aun ya, di kisah tersebut ya, Fir'aun diberikan kekuasaan atau kerajaan ya, tapi justru menjadikannya sombong ya, malah menganggap dirinya Tuhan gitu ya, bisa berbuat semena-mena ya. Nah, jadi kekuasaan yang diberikan kepada Fir'aun itu ya bukannya menjadikan Fir'aun semakin tunduk kepada Allah ya, malah menjadikannya merasa sombong gitu ya, merasa dia bisa berbuat sekehendaknya ya. Pada akhirnya ya, jika Allah menghendaki Fir'aun itu untuk jatuh ya, maka mudah sekali bagi Allah ya mencabut kekuasaan dari Fir'aun tersebut ya. Yang pada akhirnya dalam kisah Fir'aun ya, di akhir hayatnya itu ya, Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut ya karena kesombongannya ya. Walaupun selama hidupnya Allah berikan kekuasaan ya, ternyata tidak menjadikan ya tidak bisa menghalangi dirinya ya, ketika Allah berkehendak untuk menjatuhkannya ya, tidak bisa menghalangi dirinya ya, sampai saatnya sampai pada waktunya akhirnya kekuasaannya pun tumbang gitu ya. Bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut gitu, dan sampai sekarang pun jasadnya masih utuh ya, sehingga menjadi pelajaran ya buat kita ya, contoh bahwa Allah itu adalah Al-Malik ya, sebagai raja yang menguasai
segala sesuatu. Jika Allah berkehendak ingin menjatuhkan, maka jatuhlah kekuasaan seseorang, ya, karena sifat kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu sifatnya sementara dan pemberian dari Allah gitu ya, yang harusnya dengan kekuasaan tersebut menjadikan seseorang itu harusnya semakin dekat kepada Allah, ya, bukannya semakin jauh atau bahkan malah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lagi ada kisah Qarun, ya. Qarun juga sama, ya, dulu sebelum menjadi orang yang diberikan kekuasaan, ya, berupa harta, ya, adalah orang yang taat kepada Allah, ya. Jadi Qarun itu sangat taat beribadah, rajin beribadah, ya, ketika belum diberikan kekuasaan gitu ya, berupa harta, ya. Jadi ibadahnya itu ya memang niatnya bukan karena Allah, ya, tapi karena memang beribadah itu ingin mendapatkan kekuasaan atau ingin mendapatkan harta, ya. Nah, ketika Allah memberikan kekuasaan berupa harta kepada Qarun, ya, dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, ternyata setelah diberikan kekuasaan justru Qarun itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan meninggalkan ibadahnya, ya. Dan ketika ada orang-orang yang membutuhkan, ya, Qarun tidak mau gitu ya memberikan rezekinya, ya. Bahkan menjadikan dirinya sombong, ya. Nah, pada saat itu ya Allah juga setelah berkuasa memberikan kekuasaan kepada Qarun, Allah juga berkuasa mengambil atau mencabut lagi kekuasaan tersebut dari Qarun gitu ya. Bahkan Qarun ditenggelamkan bersama hartanya ke dalam bumi gitu ya, karena kesombongannya dan lupa dirinya, ya, ketika sudah diberikan kekuasaan malah menjadikannya lupa kepada Allah, ya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita petik, ya, tadi dari kisah Nabi Yusuf, ya. Betapa Allah itu Al-Malik yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan, ya. Ketika Allah berkehendak meninggikan derajatnya, ya, maka Nabi Yusuf pun, ya, diangkat menjadi seorang raja. Kemudian dari kisah Firaun juga kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari kisah Firaun, bahwa ketika Allah berkehendak, ya, sebagai Al-Malik mencabut kekuasaan yang sudah diberikan kepada seseorang, ya, maka yang tadinya seseorang itu memiliki kekuasaan sebagai raja, ya, Firaun pun, ya, Allah tenggelamkan gitu ya ke dalam laut. Di sini menunjukkan bahwa Allah pun maha kuasa, ya. Selain memberikan kekuasaan kepada seseorang, Allah juga berkuasa mencabut kekuasaan tersebut, ya, kapanpun gitu ya. Apalagi orang tersebut, ya, sombong atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dari kisah Qarun, ya. Kita bisa mengambil pelajarannya, ya, bahwa Allah itu adalah Al-Malik yang memiliki kekuasaan, memberikan kekuasaan baik itu berupa harta kepada seseorang, ya, maupun berupa jabatan, ya. Dan Allah pun berkuasa mencabut kembali, ya, kekuasaan tersebut, ya, apabila seseorang tersebut, ya, bukannya menjadi semakin dekat kepada Allah, malah semakin sombong atau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut, ya, kekuasaan berupa harta dari Qarun tersebut, ya. Bahkan Qarun ditenggelamkan bersama hartanya. Nah, itu jadi pelajaran untuk kita, ya, agar ketika Allah memberikan kekuasaan, ya, entah itu berupa harta, ya, atau berupa jabatan, ya, atau berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, jangan menjadikan diri kita ini sombong, ya, tapi tetaplah rendah hati, ya. Justru jadikanlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semakin menjadikan kita dekat dengan Allah, ya, semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin menjadikan kita bersyukur kepada Allah, ya. Justru dengan kita semakin bersyukur, Allah malah akan menambah kenikmatan yang sudah diberikan, Allah tambahkan lagi, ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, ya, semakin berlimpah lagi, semakin bertambah lagi jika kita bersyukur, ya. Tapi jika kita kufur, la in kafartum inna adzabi lasyadid.
jika kalian kufur kepada Allah, ya, menjadikan sombong atau jauh kepada Allah, ya, la in kafartum, jika kalian kufur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangat pedih, ya. Jadi kita bisa melihat tadi dari kisah Fir'aun, ya, bagaimana Allah berkuasa mencabut kekuasaan yang sudah diberikan, ya, karena Fir'aun tidak bersyukur, ya, malah justru menjadikannya sombong. Begitupun Korun, ya, ketika Allah sudah memberikan kekuasaan kepadanya, bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukannya semakin bersyukur, malah semakin sombong atau kufur kepada Allah, ya, menjauh, semakin jauh dari ibadah kepada Allah, ya. Maka Allah cabut, ya, kenikmatan yang sudah diberikan, ya, sesuai dengan ayat tadi, ya, ketika kalian kufur kepada Allah, maka Allah cabut, ya, kenikmatan yang sudah diberikan. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf ketika Allah beri cobaan, ya, diuji oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, gitu, ya, tetap bersabar, kemudian diuji lagi, bahkan sampai masuk penjara tetap bersabar, ya. Kemudian dengan kesabarannya itu, ya, Allah angkat derajatnya, menjadikan Nabi Yusuf menjadi seorang raja, ya. Ketika menjadi seorang raja, ya, Nabi Yusuf pun memaafkan saudara-saudaranya, ya. Bahkan menjadikannya semakin bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat kepada Nabi Yusuf tadi. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, kisah-kisah dari orang-orang yang terdahulu, gitu, ya, untuk kita ambil pelajaran, bahkan bisa kita terapkan, ya, dalam kehidupan kita pada saat ini, ya, mana yang bisa kita ambil pelajarannya, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari yang baik, ya, kita jalankan, dan yang buruk kita jauhkan, gitu, ya, agar kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tadi gambaran bahwa Allah itu Al-Malik, ya, Maha berkuasa, memberikan kekuasaan kepada seseorang, dan Allah juga berkuasa mencabut lagi kekuasaan yang sudah Allah titipkan, amanah yang sudah Allah titipkan. Kalau dia tidak beriman, atau kalau dia semakin kufur atau jauh dari Allah, maka Allah cabut lagi, ya, kekuasaan yang sudah Allah berikan, entah itu berupa amanah berupa kekuasaan, ya, amanah berupa harta, ya, tadi seperti Korun diberikan amanah harta, malah semakin jauh kepada Allah, maka Allah cabut lagi. Kepada Fir'aun Allah berikan kenikmatan berupa kekuasaan, ya, malah menjadikannya sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah cabut lagi, ya, kekuasaan yang diberikan, amanah yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun, ya, Allah cabut lagi, gitu, ya. Bukannya semakin bersyukur, malah semakin kufur, gitu. Nah, itulah tadi pelajaran yang bisa kita ambil, ya, bahwa Allah itu maha kuasa memberikan kekuasaan kepada seseorang dan mencabut lagi kekuasaan tersebut, ya. Dan Allah muliakan orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga hinakan, ya, orang yang Allah kehendaki, gitu, ya. Dan amanah-amanah yang Allah berikan itu, ya, bisa saja berupa waktu, gitu, ya. Ketika kita diberikan amanah waktu, ya, itu pun kita gunakan sebaik-baiknya, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah di sisi Allah, ya, berupa kebaikan-kebaikan, gitu, ya. Jangan sampai kita isi waktu yang Allah titipkan, ya, berupa waktu yang luang, gitu, ya, kemudian kita sia-siakan, ya. Jangan sampai kita menyesal, gitu, ya, ketika Allah cabut, ya, nikmat waktu dari kita, gitu, ya. Allah berkuasa memberikan kenikmatan waktu yang luang, ya, kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, berarti kita bersyukur kepada Allah, ya. Tapi kalau kita sia-siakan, ya, berarti kita kufur, ya, atas nikmat waktu yang Allah berikan. Maka kapanpun Allah bisa saja mencabut, ya, nikmat waktu tersebut, ya. Nah, kebanyakan manusia, ya, seperti itu, ya, sampai pada akhirnya Allah mencabut nyawa, gitu, ya, barulah menyesal, gitu, ya. Kebanyakan baru menyesal, ya, kenapa selama hidup, ya, ketika Allah berikan waktu yang luang tidak digunakan sebaik-baiknya, baru menyesalnya
ya ketika Allah cabut nyawanya, Allah cabut nikmat waktu gitu ya, sehingga menyesal ya tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk diisi ya dalam ketaatan kepada Allah, diisi dengan ibadah, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Belum lagi kenikmatan harta tadi ya. Kemudian juga nikmat tadi harta ya yang dicontohkan dalam kisah Korun ya. Kalau kita bersyukur ya Allah justru menambah ya kekuasaan berupa harta kepada kita ya. Kemudian kita manfaatkan harta di jalan Allah ya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk dakwah gitu ya. Maka kenikmatan harta itu ya justru Allah tambah lagi. Tapi kalau kita kufur ya menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan berupa harta ya, kekuasaan yang Allah berikan berupa harta ya, bisa saja Allah mencabut harta amanah harta itu ya kapan saja ya, seperti kisah Korun tadi ya. Mungkin ya ketika diberikan harta justru malah semakin lupa kepada Allah ya. Malah semakin kufur kepada Allah, maka Allah tenggelamkan ya bersama hartanya ya tadi dalam kisah Korun. Belum lagi ketika kita diberikan kekuasaan oleh Allah berupa kesehatan ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, karena banyak orang yang menyesal ya ketika sudah sakit gitu ya, menyesal kenapa waktu diberikan kekuasaan berupa kesehatan ya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk mengisi kesehatan dengan hal yang bermanfaat. Ketika diberikan ketika Allah cabut kesehatannya ya sehingga menjadi sakit ya, justru menyesal ya, baru menyadari ya kenikmatan sehat itu ya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, akhirnya apa harus berobat gitu ya. Jadi Allah kuras lagi hartanya ya, harus berobat, mengeluarkan biaya lagi untuk pengobatan gitu ya, karena tadi ketika diberikan kekuasaan berupa kesehatan tidak dijaga ya, tidak dimanfaatkan baik-baiknya ya, mengisi waktunya ketika sehat untuk beribadah kepada Allah, maka Allah cabut ya nikmat kesehatan, diberikan sakit ya, baru menyadari oh ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Nah itulah Allah berkuasa ya memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah pun berkuasa mencabut lagi ya kesehatan tersebut ya menjadi suatu penyakit. Nah jangan sampai menyadarinya itu setelah diberikan yang berupa sakit. Nah karena dari itu ya kita manfaatkan ya waktu kita ya, harta kita, kesehatan kita, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, kekuasaan yang Allah berikan kepada kita ya, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan kita lupa kepada Allah atau kufur kepada Allah ya. Nah itu menjadi pelajaran bagi kita, dan masih banyak lagi ya amanah-amanah yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat yang harusnya kita syukuri ya, agar Allah tambah lagi, makin tambah lagi ya. Jangan menjadikan kita kufur ya. Kufur itu berupa mungkin kita jauh dari Allah ya, menjauhi ibadah ya, kemudian muncul penyakit-penyakit hati ya, ujub, sombong, bangga diri, itu yang ujiannya ya ketika diberikan kekuasaan baik itu berupa jabatan, kesehatan, dan harta ya, itu luar biasa ya. Itu juga ujian gitu ya, agar hati kita jangan sampai tadi muncul penyakit-penyakit hati ya, kufur kepada Allah, dan kepada Allah ya, kemudian sombong ya, naudzubillah ya, itu akan malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, Dia menciptakan mereka dalam keadaan tidak butuh akan ketaatan dan tidak cemas akan pembangkangan mereka. Maksiat apapun yang dilakukan manusia tidak menimbulkan kesadaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ketaatan orang kepadanya juga tidak mendatangkan manfaat pun kepadanya. Dialah yang membagikan segala kebutuhan mereka. Dia pula lah yang meletakkan masing-masing di antara mereka pada tempatnya di dunia ini. Jadi
kekuasaan Allah ya, bahwa Allah itu ketika menciptakan makhluk gitu ya, ketika menciptakan manusia dan makhluk lainnya ya, Allah itu tidak butuh ya dengan ibadah dari manusia ya, juga tidak berkurang kekuasaan Allah ya ketika manusia itu walaupun seluruh manusia membangkang kepada Allah ya, tidak berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bertambah pula kekuasaan Allah ya, walaupun seluruh makhluk, seluruh manusia itu beribadah kepada Allah ya. Itulah kekuasaan Allah gitu ya. Allah itu tidak membutuhkan makhluk ya, karena Allah yang menciptakan makhluk gitu ya. Justru kita makhluk ya, kita manusia yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala ya, kita tidak berdaya, kita sangat lemah ya. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak membutuhkan kita gitu ya. Jadi kalau kita jauh dari Allah, kita sangat rugi karena kita setiap saat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Allah tidak membutuhkan makhluknya ya, tapi makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ibadah ya, bukan karena Allah itu membutuhkan ibadah kita ya, tapi kita yang butuh ya, butuh pertolongan Allah, butuh perlindungan Allah ya, karena Allah yang memelihara kita ya, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak membutuhkan kita ya, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, Allah tidak membutuhkan kita gitu ya, tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu lakukanlah ibadah ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah sebagai Al-Malik. Di sini dijelaskan ya, bahwa pada permulaan kata-katanya Ali bin Abi Thalib mengungkapkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah tidak memerlukan ketaatan dan tidak pula cemas dengan pembangkangan manusia. Oleh karena itu, maksiat apapun yang dilakukan manusia tidak dapat menimbulkan mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, sebagaimana ketaatan kepadanya juga tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun kepadanya. Ketidakbutuhan dan ketidakbergantungan Allah taala kepada apapun dan siapapun menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menguasai segala sesuatu. Dialah Al-Malik. Ya, jadi Allah justru berkuasa atas segala sesuatu ya. Sebagai penjelasan dari Al-Malik ini ya. Justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dalam Al-Malik ini ya, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi ya. Allah itu berkuasa menciptakan langit dan seisinya ya. Allah berkuasa menciptakan siang dan malam ya. Kemudian Allah ciptakan manusia juga berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Allah juga berkuasa ya, memberikan keturunan gitu ya. Jadi ketika seseorang itu ada yang mungkin sudah bertahun-tahun gitu ya menikah ya, kemudian belum dikaruniai keturunan ya, jangan pernah berputus asa ya. Karena jika yakin bahwa Allah itu Al-Malik ya, Maha berkuasa ya, walaupun sudah bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan ya, kalau Allah berkehendak mudah saja bagi Allah ya memberikan keturunan ya pada pasangan tersebut gitu ya. Karena banyak yang sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun sudah ikhtiar ke sana kemari gitu ya, hampir berputus asa ya, tapi karena terus-menerus berikhtiar ya, akhirnya Allah berikan juga keturunan. Jadi jangan berputus asa ya, karena Allah itu Maha Kuasa. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa ya, maka Allah berkehendak ya. Jika Allah berkehendak kun, maka jadilah kun fayakun. Ketika Allah berkehendak kun, jadi maka jadilah gitu ya. Kemudian yang saat ini mungkin dari segi ekonomi gitu ya, masih banyak kekurangan gitu ya,
tapi juga kebutuhannya banyak, ya. Jangan pernah berputus asa karena Allah itu Maha Kuasa, ya, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Mungkin dari segi pekerjaan, ya, kayaknya tidak memungkinkan, ya, ingin menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya gitu, ya. Tapi ketika Allah berkehendak, ya, kun fayakun, jadi maka jadilah gitu, ya. Banyak yang secara ekonominya kurang, mungkin latar belakangnya petani gitu, ya, tapi bisa menyekolahkan anaknya bahkan sampai S1, S2 dan seterusnya, ya, anak-anaknya menjadi sukses. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa gitu, ya, memberikan rezeki kepada siapapun, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah gitu, ya. Apapun siapapun kita yang memiliki hajat-hajat atau impian-impian, ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ya. Atau mungkin yang saat ini punya hajat, ya, ingin membahagiakan orang tuanya, ya, tapi mungkin saat ini belum berkecukupan, ya, yakinlah bahwa Allah itu Maha Kuasa, ya, memberikan kecukupan atau rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Yang penting kita memiliki niat, ya, untuk membahagiakan orang tua, ya, insya Allah Allah berikan jalannya, ya. Atau banyak, ya, impian-impian yang lain, ya. Mungkin yang belum punya rumah, ingin punya rumah, ya. Allah Maha Kuasa, ya, berkehendak, ya, entah dari mana jalannya, ya, insya Allah kalau kita yakin bahwa Allah itu Al-Malik, ya, Maha Berkuasa, maka Allah akan berikan jalan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka gitu, ya. Nah, kemudian spirit Al-Malik, ya, bagaimana kita menjadi penguasa diri. Jadi sesungguhnya kekuasaan ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang ingin berhasil menjadi penguasa, dia harus terlebih dahulu menguasai dirinya sendiri. Jika tidak bisa menguasai dirinya, kekuasaan, jabatan, dan kedudukan itu akan membuatnya terhina, baik di dunia maupun di akhirat, gitu, ya. Jadi sebelum kita mampu mengemban amanah yang Allah berikan, ya, dalam hal apapun, ya, maka mulailah kita menguasai diri kita sendiri, gitu, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, ya. Dimana jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu adalah hati, ya. Maka mulailah kita menguasai diri kita mulai dari menata hati kita dulu, ya. Setelah kita mampu menata hati kita, ya, insya Allah, ya, maka seluruh anggota kita pun menjadi baik, ya. Sehingga kita siap menerima amanah-amanah, ya, baik itu berupa kekuasaan, ya, mungkin jabatan, ya, atau amanah berupa kesehatan, atau amanah berupa harta, ya, amanah berupa waktu. Kita siap karena hati kita sudah kita tata, ya, terlebih dahulu, ya. Kalau kita belum menata hati kita, ya, tadi banyak penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, ya, mungkin tadi sombong, ada ujub, ada bangga diri, ya. Kemudian kita belum siap gitu, ya, menata hati kita, kemudian Allah berikan kekuasaan, kira-kira apa yang terjadi gitu, ya. Pasti ketika kita diberikan kekuasaan berupa amanah berupa jabatan, ya, tentu saja karena kita belum mampu mengelola hati kita, ya, kita pun, ya, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, ya. Kemudian ketika Allah memberikan amanah berupa harta, ya, kita tidak bisa mengelolanya dengan baik karena di dalam hati kita tadi masih ada sifat sombong, pelit, ya, mungkin kalau dalam segi harta, ya, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah, gitu, ya, tidak mau bersedekah, mengeluarkan zakat, infak, gitu, ya,
karena merasa harta yang dia punya itu hasil kerja kerasnya sendiri, bukan atas kekuasaan Allah yang memberikan amanah berupa harta kepada dirinya, ya, yang harusnya harta itu dia gunakan untuk di jalan Allah, ya, malah untuk kekuasaan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itulah karena kita belum siap tadi, belum bisa mengelola hati kita, ya. Jadi kita belum siap menerima amanah-amanah berupa kekuasaan, jabatan, harta, ya, yang Allah titipkan, ya, sehingga mulailah dari menata hati kita dulu, ya. Setelah kita siap, ya, menata hati kita, ya, dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tadi, ya, penyakit-penyakit hati yang berupa sombong, ada mungkin iri dengki juga, ya, kemudian sifat ujub, ya, takabur, ya, kita bersihkan hati kita sehingga kita siap, ya, setelah hati kita bersih, kita siap menerima amanah apapun yang Allah berikan, ya, berupa jabatan maupun harta, atau amanah waktu, amanah kesehatan, ya, kita gunakan, ya, segala sesuatu tersebut untuk ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tadi sudah mulai menata hati kita, membersihkan hati kita, ya, sehingga kalau hati kita sudah bersih, ya, kita siap menerima segala karunia dari Allah, ya. Maka tadi perbuatan anggota tubuh kita pun, ya, menjadi baik, ya, sehingga menyalurkan segala karunia yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk di jalan Allah. Tapi kalau di dalam hati kitanya masih banyak penyakit hati, kita belum siap menerima segala karunia yang Allah titipkan kepada kita, ya. Tadi jika segumpal daging atau hati yang ada di dalam hati kita masih belum baik, ya, belum kita bisa tata, belum kita bisa kelola, ya, belum kita bersihkan, maka anggota tubuh kita pun, ya, tadi belum siap menerima karunia yang Allah titipkan, ya. Jadi seperti kisah Korun, malah semakin malas beribadah dengan Allah titipkan amanah berupa harta. Ketika Allah berikan kekuasaan seperti Fir'aun, ya, malah menjadikannya sombong, gitu, karena tadi hatinya belum siap, ya, menerima titipan amanah atau karunia yang Allah berikan, ya. Nah, tapi ketika kita sudah membersihkan hati kita sudah siap, ya, insya Allah kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, ya, mengemban amanah yang Allah titipkan, ya, dalam rangka, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Jadi tadi seperti ayat di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum, jika hati kita sudah kita tata, kita kelola, ya, menjadi hati yang senantiasa bersyukur, ya, maka anggota tubuh kita pun, ya, menjalankan segala sesuatu karena Allah, ya, ikhlas karena Allah, menjadikan kita semakin bersyukur pada Allah, ya, mengisi waktu kita untuk ibadah kepada Allah, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah, ya, kemudian menjadikan mata yang Allah karuniakan, ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, ya, kemudian menjadikan anggota tubuh kita, ya, baik itu mulut kita, ya, untuk membaca ayat-ayat Allah, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, menjadikan tangan kita, ya, semakin bersyukur, ya, ingin membantu banyak orang, ingin bermanfaat bagi banyak orang, ya, kemudian langkah-langkah kaki kita juga inginnya dijadikan sebagai jalan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, kita angkatkan kaki kita untuk menuntut ilmu, ya, ke majelis-majelis taklim, ya, dalam rangka ingin menambah ketakwaan kita kepada Allah, ingin menambah ilmu kita kepada Allah, ya, maka insya Allah dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya, dari mulai hati kita senantiasa bersyukur, kemudian anggota tubuh kita pun bersyukur, ya, memanfaatkan segala karunia yang Allah berikan untuk semakin dekat kepada Allah, maka insya Allah Allah tambah lagi nikmat yang sudah diberikan Allah, berikan lagi, ya, rezeki, ya, berupa kesehatan, ya, berupa amanah-amanah mungkin jabatan, ya, berupa amanah mungkin itu harta, rezeki,
dan seterusnya gitu ya. Tapi tadi kalau kita belum siap ya, hati kita masih banyak penyakit ya, tentu akan berpengaruh kepada seluruh tubuh kita ya. Mungkin mata kita ya, karena tadi masih banyak penyakit hatinya ya, ada sombong, jadi menatap orang lain itu dengan mata yang merendahkan gitu ya, karena hatinya belum dibersihkan dari sifat sombong. Kemudian lidahnya juga ya, karena hatinya belum ditata, belum dikelola gitu ya, belum dibersihkan, masih ada penyakit hati ya. Kemudian menghina, mungkin memfitnah orang lain ya, tadi itu sumbernya dari hati yang belum dibersihkan. Kemudian tangan juga ya, pengaruhnya ke anggota tubuh, mungkin tangannya tidak bisa menahan diri ya ketika emosi ya, karena tadi hatinya belum ditata, dikelola ya. Kemudian langkah kakinya ya digerakkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, ketika belum siap seperti itu ya, hatinya belum dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, kemudian pengaruhnya ke seluruh tubuhnya ya, belum siap ya. Kira-kira bagaimana ketika diberikan amanah berupa tadi jabatan ya, mungkin dia tidak bersifat adil gitu ya ketika diberikan amanah, atau ketika Allah berikan kekuasaan berupa harta ya, malah menjadikannya semakin jauh dari Allah ya, tadi karena hatinya belum siap ya, pengaruhnya kepada seluruh tubuhnya ya, yang belum ditata, yang belum dibersihkan ya. Jadi dari hati yang belum siap tadi ya, pengaruhnya itu ke akhlaknya ya. Tadi jika hatinya sudah dibersihkan dari segala penyakit hati ya, tentu saja akhlaknya menjadi semakin baik, menjadi semakin dekat kepada Allah, maka siap menerima karunia-karunia Allah karena dia menjadi pribadi yang bersyukur. Tapi kalau hatinya belum dibersihkan dari penyakit-penyakit hati ya, maka pengaruhnya ke seluruh tubuhnya ya, banyak mungkin menyakiti orang lain ya, karena tadi banyak penyakit hatinya ya, sehingga ketika Allah titipkan amanah ya berupa kekuasaan, harta ya, jabatan dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, dia belum siap, menjadikan dirinya pribadi yang kufur kepada Allah ya, maka Allah berkuasa ya mencabut lagi nikmat yang sudah diberikan kepada orang tersebut ya. Jadi mulai sekarang kita mulai dari menata hati kita dulu ya, sehingga kita siap menerima karunia atau nikmat yang Allah berikan, karena kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur ya. Nah, jadi itu menjadi renungan buat kita ya, mulai dari saat ini ya, jadikan pribadi kita senantiasa membersihkan hati yang menjadi pribadi yang bersyukur ya. Kalaupun misalnya masih ada penyakit-penyakit hati ya, kita berusaha mengobatinya ya. Mungkin kita meneliti diri kita ya, apakah kita masih ada sifat sombong ya, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Jika masih ada sifat ujub ya, kita mohon ampun kepada Allah ya, mohon pertolongan Allah agar kita dibantu, ditolong oleh Allah ya. Hati kita senantiasa dibersihkan ya dari segala penyakit hati ya. Kita berlindung kepada Allah ya, agar kita senantiasa dilindungi ya dari penyakit hati yang merusak tadi ya, seluruh tubuh kita ya, menjadi kufur kepada Allah ya. Kita mohon perlindungan dan pertolongan dari Allah ya, agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Jadi spirit dari Al-Malik ini menjadikan diri kita ya menjadi penguasa diri ya. Mulailah kita mulai jadi penguasa diri kita dulu ya, sebelum kita diberikan amanah berupa kenikmatan yang Allah berikan. Kita ketika kita sudah bisa menata kelola hati kita, kemudian organ tubuh kita, seluruh tubuh kita sudah siap ya menjadi pribadi yang taat ya, menjadi pribadi yang soleh gitu ya, sehingga kita siap dengan karunia Allah gitu ya, yang amanah-amanah yang Allah berikan ya. Kalaupun masih ada penyakit-penyakit hati gitu ya, tadi kita mohon perlindungan dari Allah, mohon pertolongan dari Allah, mohon ampun ya, agar Allah jaga kita, Allah bimbing kita ya, sehingga kita menjadi
pribadi yang bertakwa, yang siap menerima segala karunia yang Allah berikan. Ya. Kemudian adapun tips meneladani sifat Al-Malik ini, yang pertama, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa tiada yang layak dijadikan hambaran, harapan dan sumber kekuatan selain Al-Malik. Ya. Jadikan keyakinan di dalam diri kita ya, bahwa Allah itu maha kuasa ya atas segala sesuatu ya, sehingga jangan menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah ya, jika harapan-harapan kita belum terpenuhi ya. Allah maha kuasa ya, berkehendak ya memberikan karunia-Nya kepada kita. Tapi juga ketika Allah memberikan karunia berupa kenikmatan-kenikmatan kepada kita ya, berupa anugerah-anugerah kepada kita, jangan menjadikan diri kita sombong ya. Tapi justru jadikanlah diri kita rendah hati ya. Tadi karena Allah itu Al-Malik, maha berkuasa memberikan kenikmatan kepada kita, dan juga maha berkuasa mencabut kenikmatan dari kita kalau kita sebagai manusia malah kufur kepada Allah ya. Jadikanlah keyakinan di dalam diri kita ya, jangan sampai berputus asa kepada rahmat Allah ya. Apapun harapan kita ya, teruslah kita berprasangka baik kepada Allah ya. Teruslah kita berikhtiar ya. Insya Allah kita yakin apapun harapan kita ya, jika Allah berkehendak pada saatnya, pada waktunya ya, maha mudah bagi Allah yang mengabulkan harapan-harapan dan doa kita ya. Jadi jangan pernah berputus asa kepada Allah ya. Kemudian setelah Allah memberikan amanah berupa kenikmatan itu, jadikanlah kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita semakin dekat lagi kepada Allah, semakin bersyukur lagi kepada Allah. Agar apa? Agar nikmat yang Allah sudah karuniakan, Allah tambah lagi ya. Dan kita berlindung jangan sampai ya kita menjadi hamba yang kufur dan Allah cabut gitu ya kenikmatan yang sudah Allah berikan ya. Justru jadikanlah kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita semakin takwa lagi kepada Allah ya. Semakin mendekat diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, agar tips meneladani Al-Malik, sifat Al-Malik ini, berusahalah menjalankan perintah dan larangannya dengan total, sepenuh kemampuan dan sepenuh keikhlasan. Berhambalah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi agar kita semakin ditambah lagi kenikmatannya ya, maka jalankan perintah Allah dan larangannya secara total ya, jangan setengah-setengah ya. Kemudian sepenuh kemampuan kita dan sepenuh keikhlasan ya. Berhambalah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah gitu ya. Jadi jangan menjalankan ibadah itu secara setengah-setengah, tapi jalankan sepenuh hati dan sepenuh kemampuan ya, dan juga sepenuh keikhlasan ya. Dan selanjutnya tips meneladani Al-Malik, berusaha menjadi raja diri, yaitu dengan menguasai diri dan hawa nafsu ya. Jadi sebelum Allah memberikan amanah berupa kekuasaan untuk kita siapkan dulu wadahnya ya, hati kita ya, agar kita siap menjadi hati yang penuh syukur ya. Kemudian seluruh anggota kita pun siap ya dengan segala karunia-Nya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadi kita pribadi yang senantiasa bersyukur, sehingga ketika kapanpun Allah berikan karunia kepada kita, menjadikan kita semakin dekat lagi kepada Allah, semakin bersyukur lagi kepada Allah ya. Jadi mulailah dari menguasai dan mengendalikan diri dan hawa nafsu kita ya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur kepada Allah ya. Hati kita belum siap menerima karunia Allah ya, maka ketika Allah berikan kenikmatan malah menjadikan kita kufur kepada Allah ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian ya. Maka mulailah dari kita menata hati kita dulu ya, sehingga kita siap menerima karunia Allah ya. Kapanpun kita siap menjadi pribadi yang bersyukur, sehingga Allah akan menambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berlindung kepada Allah ya dari segala penyakit hati kita ya. Kita mohon ampun, mohon bimbingan ya, agar Allah senantiasa membersihkan hati kita dari segala kekufuran ya, sehingga kapanpun Allah karuniakan kenikmatan ya, justru Allah tambah, bukannya Allah cabut gitu ya, karena hati kita sudah siap tadi menjadi pribadi yang
bersih hatinya, ikhlas, ya, kemudian penuh syukur, ya, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ketika Allah berikan karunia kepada kita. Dan selanjutnya tips meneladani Al-Malik yaitu bebaskanlah diri dari ketamakan dan menghiasinya dengan sikap warok. Ya. Ketika Allah karuniakan segala kenikmatan bagi kita, ya jangan sampai menjadikan kita tamak, ya. Tadi kalau memang hatinya belum siap, ya, masih ada penyakit tamak, ya, tentu saja ketika Allah berikan kenikmatan berupa kekuasaan, ya, malah menjadikan kesempatan, ya, untuk mengeruk harta gitu, ya. Jadi bukannya menjalankan amanah gitu, ya, malah menjadikan dirinya tamak karena tadi hatinya belum siap, ya, menerima karunia Allah, ya. Tapi ya hiasilah hati kita dengan sikap warok, ya, sehingga apapun yang Allah karuniakan kepada kita, yang menjadikan kita senantiasa bersyukur pada Allah. Dan tips meneladani Al-Malik, sifat Al-Malik berikutnya, jadikanlah Allah Al-Malik, zat yang menguasai hari pembalasan, sebagai orientasi tertinggi dalam hidup, gerak, ucapan, dan arah tujuan kita, semua diarahkan kepadanya. Ya, jadikanlah Allah satu-satunya tujuan hidup kita. Ya. Jadi, jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan, ya, tapi jadikanlah dunia ini sebagai kendaraan, ya, yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Malik, raja yang menguasai hari pembalasan. Ya, karena kesanalah kita akan menuju gitu, ya, bukan di dunia yang fana ini, ya, yang hanya sementara ini, ya. Jadi dunia yang hanya sementara ini jadikanlah, ya, ladang beramal soleh, ya, menjadikan kita semakin dekat, mempersiapkan diri kita, ya, semakin dekat kepada Allah, ya, sang pemilik kerajaan, ya, di dunia maupun di akhirat, sang pemilik kekuasaan di dunia maupun di akhirat, ya, sehingga menjadikan gerakan kita, ucapan kita, dan arah tujuan kita semua diarahkan, ya, untuk satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang ikhlas karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah tujuan kita, ya, bukan dunia yang fana ini, ya. Kemudian hanya memberikan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan orang-orang yang mengagungkan namanya. Kemudian berpasrah diri terhadap ketetapannya, mengembalikan segala urusan kepadanya dan tidak bergantung selain kepadanya. Jadi setelah kita mengetahui sifat Allah Al-Malik yang maha menguasai, ya, yang maha berkuasa baik di bumi maupun di langit, Allah yang menguasai di dunia maupun di akhirat, ya, maka jadikanlah pribadi kita yang berpasrah diri, ya, pasrah bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Sehingga menjadikan diri kita mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada selain Allah. Karena ketika kita bergantung kepada selain Allah, ya, maka selain Allah itu kan makhluk Allah, ya, yang lemah, yang justru membutuhkan bantuan Allah, ya, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya, dan Allah berkuasa atas segala makhluknya, ya. Justru kita akan kecewa jika kita bergantung kepada makhluk Allah gitu, ya, yang mana makhluk Allah ini pun membutuhkan Allah. Jadi cukuplah kita, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya, ya. Karena ketika kita bergantung kepada manusia, tentu saja kita akan kecewa, ya, karena manusia itu sangat lemah, ya. Mungkin ketika kita minta bantuan 1-2 kali mungkin masih bisa membantu, tapi ketika kita terus meminta bantuan kepada manusia dan manusia itu pada satu titik tidak bisa membantu, kita akan kecewa. Tapi ketika kita mohon bergantung kepada Allah, kapanpun kita mohon pertolongan Allah, ya, Allah maha kuasa gitu, ya, membantu kita, menolong kita, ya, memelihara kita setiap saat, kapanpun, sampai kapanpun gitu, ya. Maka itu, ya, karena Allah maha kuasa, ya, jadikanlah Allah satu-satunya tempat bergantung, ya. Kemudian terakhir, ya, tips meneladani sifat Al-Malik ini, meyakini bahwa hanya Dialah Allah yang maha kuasa mengangkat derajat atau menghinakan seorang hamba. Maka kalau ingin ditinggikan derajat, bermohonlah kepadanya, jalani segala ketentuan darinya, lalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Jadi setelah kita mengetahui sifat Al-Malik bahwa Allah itu maha eh, berkuasa ya, memberikan kekuasaan kepada hambanya atau mencabut kekuasaan kepada hambanya ya kapan saja ya. Allah juga berkuasa mengangkat derajat seseorang, dan Allah juga berkuasa ya menghinakan seseorang ya. Maka kalau ingin ditinggikan derajatnya, mohonlah kepada Allah ya, dan jalani segala ketentuan darinya, lalu bertawakallah gitu. Jadi mulai saat ini cukuplah dalam hati kita ya hanya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ketika kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, maha mudah bagi Allah ya. Kondisi apapun saat ini, kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ya. Maha mudah bagi Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita ya. Kemudian Allah juga sangat mudah ya jika kapanpun ingin menghinakan seseorang ya, karena itu jangan sombong ya. Ketika Allah berikan kekuasaan berupa jabatan atau berupa harta ya, atau berupa waktu, tadi berupa kesehatan dan kenikmatan yang lain, jangan menjadikan diri kita sombong, tapi justru jadikanlah kenikmatan yang Allah berikan yang menjadikan kita pribadi yang semakin bersyukur dan semakin dekat kepada Allah ya. Agar Allah tambahkan lagi nikmatnya ya, semakin tambah lagi nikmatnya ya, dan jadikan kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mungkin itu aja materi sifat Al-Malik ya, kajian dari Asmaul Husna pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri, dan kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja pertemuan kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.